Tidak ada orang pintar itu tidak melalui pembaca. Semua yang jadi menteri, semua yang jadi tokoh-tokoh besar, itu semuanya dimulai dari suka membaca. Habibie, Gus Dur, Nurholis Majid, termasuk para tokoh-tokoh dunia itu semua mengawali dari pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Asud Adnan, CEO sekaligus pendiri Harian Bangsa dan bangsaonline.com, yang alhamdulillah sampai sekarang tetap eksis bahkan berkembang dengan berbagai media sosial seperti podcast Bangsa Online dan seterusnya. Saya lahir di Patemun, Tanah Merah, Bangkalan, Madura. Ya, mohon maaf, saya sejak kecil anak yatim. Karena ketika SD kelas 2, saya ditinggal abah saya, Haji Adnan, sehingga saya diasuh oleh umi saya, Haja Mutiaha, itu sebagai single parent. Karena itu ketika kecil saya memang tidak mendapat pendidikan langsung dari abah, karena sudah wafat dan ditinggal oleh beliau, sehingga saya harus banyak berinteraksi dan kasih sayang dari umi saya atau ibu saya, yaitu Hajah Mutiha. Ayah saya memang tidak berpendidikan tinggi, karena zaman itu jarang sekali orang di Madura itu punya pendidikan tinggi. Tapi ayah saya sangat mencintai seorang kiai, mencintai ulama, sehingga mendedikasi saya walaupun sebentar agar ngaji dan seterusnya. Nah, ibu saya dan saudara-saudara saya lah yang banyak mendidik saya ketika kecil, mulai dari SD. Bayangkan saya kelas 2 SD sudah ditinggal oleh orang tua saya. Karena saya punya obsesi waktu kecil itu, punya cita-cita, karena saya memang ya alhamdulillah punya kebiasaan membaca. Kebetulan kakak saya namanya Haji Sadali atau Haji Ali Maki, yang sekarang almarhum. Beliau mondok di Tebuireng, pesantren Tebuireng, Jombang. Nah, beliau inilah yang seringkali memberi inspirasi ke saya, karena beliau itu kalau ke Bangkalan kota itu selalu beli majalah, beli macam-macam gitu kan. Otomatis saya tertarik ketika ada majalah tergeletak di ruangan, di ruang tamu dan seterusnya, otomatis saya ikut baca. Nah, karena sering baca itulah akhirnya pikiran saya waktu itu, ya mohon maaf, saya orang desa di daerah Patemun itu sekitar 13 kilo dari kota Bangkalan, di desa. Tapi pikiran saya selalu mengembara, apalagi waktu itu saya sering mendengarkan radio. Radio itu sangat menginspirasi kepada saya. Saya ingin jadi orang, saya ingin jadi orang besar, jadi tokoh, dan tidak ingin lagi, ya mohon maaf, waktu itu tidak ingin lagi mencangkul sebagai petani, karena bagaimanapun saya harus mengangkat status sosial saya dan keluarga saya. Tapi saya sempat juga suka memelihara kambing, jadi saya
apa ya, kalau orang Jawa bilang angon wedus saat itu, memelihara kambing walaupun tidak teratur gitu. Tapi setelah saya banyak baca buku dan beberapa hadis, itu ternyata nyambung juga dengan Rasulullah, bahwa Rasulullah juga dulu menjadi pengembala kambing. Nah, inilah yang salah satu menempa kepribadian saya, sehingga saya di pondok dan di manapun selalu terlibat dalam organisasi dan mimpin teman-teman. Obsesi ini menjadi penting karena apa? Karena saya memang melalui proses basic seperti itu. Ketika sekolah jadi ditunjuk sebagai ketua kelas, sebagai ketua panitia, macam-macam gitu kan. Saya terus membesarkan angan-angan saya dan cita-cita saya. Nah, di Tebu Ireng, saya memang pernah awalnya ya, waktu ibtidaiyah itu sekolah di Patemun, terus di Madrasah Kendaban Tanah Merah itu. Kemudian saya juga sekolah SD di Butan itu di Kecamatan Tanah Merah. Tapi setelah obsesi-obsesi itu tidak terbendung lagi, akhirnya saya ingin mondok. Karena kakak saya mondok di Tebu Ireng. Saya semula memang mau mondok di Bangkalan aja yang dekat-dekat, tapi kakak saya bilang, sudahlah kamu harus mondok ke Tebu Ireng agar menjadi, ya istilahnya, agar pintar, agar punya pengalaman banyak. Dan alhamdulillah dengan kondisi ekonomi orang tua saya yang single parent, ibu saya Haja Mutiha itu karena sudah sendirian walaupun terbatas, tapi karena saya ingin sekali menuntut ilmu, akhirnya saya mondok ke Tebu Ireng. Di Tebu Ireng bukan seperti teman-teman yang umumnya, mohon maaf, anak-anak Jakarta, kirimannya sangat besar sekali, sehingga mereka berkecukupan. Nah, saya karena anak yatim, kirimannya kurang-kurang. Ketika itulah, dengan hidup keprihatinan itu, saya berpikir saya harus mulai menghasilkan uang walaupun di pondok. Nah, kebetulan di depan kamar saya, di depan bilik saya, di depan komplek tempat tinggal saya, namanya Al Azhar saat itu, kompleks saya itu, ada tempat koran dipajang yang setiap saat selalu diganti. Ada koran Pelita, saat itu ada Jawa Pos, ada Merdeka, dan seterusnya. Nah, saya karena suka baca, senang sekali ketika mau mandi ke jeding, mampir dulu sambil megang cipu, sambil menilitkan anduk, itu baca. Pulang sekolah saya baca, pagi saya baca gitu kan. Dari situ saya muncul keinginan untuk menjadi orang. Awalnya saya ingin menjadi penceramah. Saat itu ada Sukron Makmun yang lagi populer, terus banyak lagi tokoh-tokoh di Jakarta itu. Saya ingin menjadi orator, menjadi penceramah. Tapi setelah mengenal dunia tulisan itu, ada senior saya namanya Khalidi Ibhar di Tebu Ireng itu sering menulis di koran itu. Akhirnya saya berubah orientasi. Saya mengkalkulasi dua hal. Pertama, kalau saya menjadi penceramah, maka pertama audiennya terbatas, paling ya hanya 500. Kalau toh 1000 jarang, itu sudah sangat banyak. Nah, padahal kalau saya menulis di koran bisa dibaca puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, dan tidak hanya di audien terbatas itu, bisa dibaca oleh orang Jakarta, orang Sumatera, dan seterusnya. Yang kedua, kalau saya menjadi penceramah, pikiran saya saat itu, kalau saya menjadi penceramah seperti penceramah atau pendakwah yang ada itu, pasti saya harus menunggu diundang. Nah, padahal saya belum punya reputasi apa-apa. Siapa yang mengundang? Kan sulit mengundang. Tapi kalau saya menjadi penulis, saya bisa menulis kapan saja, sesuai kemauan saya. Nah, karena itu saya semakin bulat untuk
ingin jadi penulis atau wartawan. Nah, yang ketiga yang paling penting lagi, saat itu menulis itu ada honornya. Dapat honor di Jawa Pos misalnya, dapat honor di majalah-majalah Jakarta misalnya, dapat honor. Saat itu tulisan saya dimuat Jawa Pos waktu saya kelas 1 aliyah. Jadi kelas 1 aliyah di Tebuireng itu tulisan saya sudah dimuat langsung 2 di Jawa Pos. Saat itu honornya masih ingat saya, yaitu 27.500. Kalau belakangan setelah ini ternyata honornya sampai 1 juta di Jawa Pos itu sebagai penulis. Nah, betapa senangnya saya ketika itu dapat honor 27.500, sehingga saya belikan buku, ajak teman-teman santri, saya traktir gitu kan untuk makan. Nah, sejak itulah saya semakin semangat bahwa saya bisa menghasilkan uang sendiri. Jadi klop kalau orang tua saya sangat terbatas mengirim saya, sementara saya mulai bisa menulis itu. Zaman itu uang atau honor dari koran atau dari media itu dikirim lewat wesel, belum ada transfer rekening seperti sekarang. Nah, sampai yang jaga Pak Darun namanya almarhum, yang jaga wesel di pondok itu sampai heran, ini anak ini dapat wesel terus katanya, karena saya memang terus menulis, semakin semangat terutama di media-media Jakarta. Nah, saat itu saya banyak sekali idola yang mulai terlintas, diantaranya Mahfud Junaidi yang kemudian jadi pendiri PMII, Gus Dur, Nurholis Majid, dan seterusnya. Nah, saya akhirnya punya orientasi sendiri. Ya mohon maaf, saat itu saya sholat istikharah dan saya kok merasa mantap di jalur wartawan atau di jalur kepenulisan itu. Karena itu saya kemudian punya keinginan besar untuk kuliah, tapi orang tua saat itu mohon maaf tidak mampu. Tapi akhirnya saya dengan berbagai cara melobi, merayu-rayu ibu saya, setengah memaksa agar saya bisa kuliah dengan uang terbatas. Saya semula sempat ingin kuliah di UIN Jogja, yaitu waktu itu IAIN Sunan Kalijaga, tapi karena orang tua saya minta yang dekat-dekat saja, akhirnya saya masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Wartawan Surabaya. Tapi saat itu saya sudah bisa nulis, lulus dari aliyah itu sudah tulisan saya sudah banyak sekali dimuat di koran. Karena itu ketika kuliah di situ sebetulnya saya hanya menambah ilmu pengetahuan saja, karena saya bahkan dosen-dosen saya sudah banyak yang tahu kalau saya juga bisa menulis, apalagi teman-teman saya. Tapi suratan nasib tidak selempeng yang kita harapkan kan gitu loh. Semua bisa jadi wartawan, semua bisa jadi jurnalis, tapi belum tentu jalannya juga lempeng. Nah, saat itulah saya sambil melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh media saat itu, yaitu diantaranya Ansari Thayyib. Ansari Thayyib itu tokoh Muhammadiyah yang kebetulan juga novelis, sekarang almarhum. Nah, beliaulah yang kemudian berdekat memberi banyak arahan tentang jurnalistik. Nah, saya masuk sebagai koresponden majalah Amanah saat itu. Majalah Amanah itu terbit di Jakarta. Tapi kemudian majalah ini mati, tidak terbit, tutup. Akhirnya saya mengelola, masuk di media namanya Warta NU. Saat itu ketua umumnya PBNU itu Gus Dur, kan beliau jadi ketua umum PBNU 3 periode. Nah, salah satu medianya itu yaitu Warta NU yang dikelola oleh Cak Anam, Khairul Anam, waktu itu ketua Ansor, yang kemudian jadi ketua PKB Jawa Timur. Nah, saya masuk di jajaran redaksi Warta NU itu cukup lama, tapi kemudian saya ikut crash program, ada program dari luar negeri.
sehingga saya bisa lebih leluasa lagi untuk menjadi penulis. Nah, saat itulah saya dipanggil oleh teman, diajak bergabung ke Jakarta, yaitu ikut memperkuat surat kabar namanya Duta Masyarakat. Duta Masyarakat itu punyanya Gus Dur saat itu, karena Gus Dur kerjasama dengan Pak Dahlan Iskan, Jawa Pos, yang saat itu pemimpin redaksinya Gus Mus, wakil pemimpin redaksinya Mas Arief Affandi, sementara kalau nggak salah komisaris utamanya Gus Dur, terus pemimpin perusahaannya Saifullah Yusuf saat itu. Jadi waktu itu masih belum ada konflik-konflik, semuanya lagi bersatu. Awal-awal Gus Dur, terutama awal-awal Gus Dur jadi presiden itu. Akhirnya saya ke Jakarta, tapi kemudian ketika Lebaran, sekitar hampir 1 tahun saya di Jakarta, pulang, akhirnya Duta Masyarakat itu kemudian dikelola di Surabaya. Nah, ternyata mulai ada konflik di internal itu. Ketika ada konflik-konflik kepentingan, saya akhirnya keluar. Saya waktu itu datang ke Pak Dahlan Iskan diantar Mas Arief Affandi untuk menyampaikan gagasan bahwa saya akan mendirikan koran yaitu Harian Bangsa. Alhamdulillah Pak Dahlan Iskan merespon saat itu, bagus katanya. Apa spesifikasinya? Spesifikasinya bahwa ada halaman atau satu halaman itu yang memuat tentang konten agamanya yang inklusif untuk masyarakat perkotaan atau Islam pemula. Nah, ternyata Pak Dahlan merespon dengan cukup baik, dan alhamdulillah sampai sekarang, waktu itu tahun 2001 Maret 2000 terbit pertama kali koran Harian Bangsa itu, dan alhamdulillah kemarin sudah usia yang ke-23 hari ulang tahunnya, dan setiap ulang tahun alhamdulillah Gubernur Bu Khofifah datang, Pak Emil sebagai wakil gubernur datang, Pak Dahlan Iskan sebagai tokoh media datang, Mas Arief Affandi juga datang, Profesor Kiai Asep Saifuddin Halim juga datang, Kiai Imam Ghazali Said juga datang, dan banyak tokoh-tokoh lain yang tidak mungkin saya sebut satu persatu datang ke kantor ini, yaitu kantor Harian Bangsa di Jalan Cipta Menanggal, Gang 1 nomor 35 Surabaya. Nah, dengan adanya revolusi teknologi terutama digital ini, tentu arah dan format media ke depan bahkan mulai sekarang berubah total. Nah, karena itu saya selaku pengelola media, sebagai praktisi media, surat kabar Harian Bangsa ini harus dilengkapi dengan platform-platform digital. Ya, makanya saya punya bangsaonline.com, juga ada channel YouTube TV Bangsa, juga ada podcast Bangsa Online gitu kan. Dan alhamdulillah misalnya juga ada TikTok Bangsa Online, dan TikTok Bangsa Online ini followernya alhamdulillah sudah 5.400.000. Karena itu Pak Dahlan waktu datang ke sini terkaget-kaget. Gitu juga Pak Emil menilai bahwa Harian Bangsa mampu melakukan transformasi dan mensinergikan media cetak dan media digital. Ini sesuatu yang luar biasa kata Pak Emil. Pak Dahlan juga mengapresiasi ini langkah luar biasa. Karena itu memang ke depan media ini akan terus berubah. Tapi mohon maaf, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, kita tidak boleh terlena atau selalu mengandalkan digital. Kenapa? Karena bisa saja suatu saat yang namanya digital itu tutup dengan sendirinya. Contoh, dulu ada perusahaan agregator namanya Baja Prita.
Dulu luar biasa, semua orang banyak melihat itu. Tapi tiba-tiba tutup dan pamit ke Indonesia, hilang. Hal yang sama juga YouTube, Google, dan seterusnya. Bisa saja suatu saat ditutup. Kalau kita hanya mengandalkan itu, ya kita akan bubar juga. Sama dengan kalau kita terlalu menganak-emaskan. Ini kan ada eranya, ada mobil listrik dan seterusnya. Kalau kita terlena dengan itu, memanjakan mobil listrik, sementara mobil seperti sekarang yang pakai BBM dan seterusnya itu ditinggalkan. Kalau suatu saat listrik tiba-tiba padam 3 hari saja, apakah negara ini akan berhenti? Tidak ada transportasi, kan bahaya sekali. Nah, karena itu saya selalu mengatakan bahwa istilahnya, media itu harus selalu dilengkapi dengan berbagai platform, tidak hanya platform digital tapi juga seperti bentuk fisik surat kabar itu harus ada. Sama juga dengan buku, kita tidak boleh hanya memanjakan atau menggantungkan diri kepada e-book dan seterusnya. Faktanya e-book sampai sekarang tidak bisa menguasai perbukuan, ya kan, baik di dunia maupun di Indonesia. Harus ada buku fisik yang harus dipertahankan, karena baik surat kabar fisik, cetak maupun buku fisik, kertas itu bagian dari peradaban dan kekayaan dunia, kekayaan Indonesia. Kalau kita menggantungkan pada YouTube, pada Google dan seterusnya yang serba digital itu, suatu saat perusahaannya tutup, kita kehilangan dokumen. Nah, ini kan bahaya. Karena itu kita memang tidak boleh mengabaikan tren-tren perubahan dan kemajuan itu, tapi pada sisi lain kita harus juga harus hati-hati, waspada, dan tetap melestarikan produk-produk yang berupa manifestasi peradaban seperti surat kabar, fisik, majalah dan seterusnya. Cuman sayangnya orang kan terlena. Yang kedua, majalah, buku, fisik dan surat kabar jauh lebih aman. Tidak akan mengganggu panca indera kita, tidak ada radiasi dan seterusnya. Dan menurut penelitian para ahli bahwa surat kabar maupun buku fisik itu jauh lebih meresap ke otak atau ke mindset kita daripada digital di handphone. Di handphone itu ya mohon maaf lekas hilang, apalagi ketika kita delete ya hilang, sudah nggak ada kan gitu loh. Tapi kalau buku fisik itu memang kekayaan peradaban kita yang kapanpun bisa kita pakai. Jadi seperti itu. Nah, anak-anak muda saya kira harus juga mencermati tren-tren itu dan menyikapi era-era ini seperti era digital dan seterusnya ini dengan kritis. Kenapa? Karena konten-konten video dan sebagainya itu memang melenakan kita dalam artian begini. Kita kadang lebih suka melihat audio visual ketimbang kita membaca. Nah, ini sangat bahaya. Kenapa? Karena sudah menjadi aksioma bahwa orang yang lebih suka menonton video atau audio visual umumnya itu memang malas baca. Lebih parah lagi kadang kita lihat ya di grup-grup itu, kita hanya nge-share aja, nggak pernah kita baca, tapi kita lebih senang nge-share daripada baca. Nah, karena itu saya berharap anak-anak muda terutama yang ada di perguruan tinggi, dalam artian anak-anak muda yang terdidik itu harus lebih banyak baca. Ini penting sekali. Kenapa? Karena memang kalau menurut saya bukan saja akan menjadi bekal bagi anak-anak muda itu sendiri, tapi juga akan menjadi kekayaan bagi peradaban maupun kekayaan khasanah intelektual untuk Indonesia. Hasil dari penelitian baik dari WHO maupun penelitian-penelitian yang di negara-negara
Barat itu menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat rendah, bahkan kalau tidak salah nomor 3 dari bawah. Betapa rendahnya minat baca orang Indonesia itu. Nah, ini tantangan berat bagi anak-anak muda, terutama bagi mahasiswa dan seterusnya. Yang kedua, kita harus lebih banyak otodidak. Artinya kita jangan terlalu menggantungkan kepada sekolah formal. Kenapa? Karena pengalaman menunjukkan Pak Dahlan Iskan itu dulu kuliah di IAIN tapi nggak lulus. Begitu juga Mahmud Junaidi kuliah di UGM tapi tidak lulus. Tapi beliau-beliau ini menjadi orang hebat di bidangnya. Nah, ini kan satu contoh betapa kita memang tidak boleh menggantungkan pada pendidikan formal, tapi kembali kepada kepribadian dan minat kita dan kesungguhan dan cita-cita besar kita. Siapapun, baik yang yang miskin maupun apalagi yang kaya, punya kesempatan yang sama sekarang ini, karena membaca itu tidak harus beli buku kan sekarang. Syukur kalau bisa beli buku, tapi kan di internet kita sudah bisa banyak baca gitu loh. Jadi kesempatan untuk baca itu luar biasa. Tidak ada orang pintar itu tidak melalui pembaca. Semua yang jadi menteri, semua yang jadi tokoh-tokoh besar, itu semuanya dimulai dari suka membaca. Habibie, Gus Dur, Nurholis Majid, termasuk para tokoh-tokoh dunia itu semua mengawali dari pembaca. Coba kita lihat satu persatu, mulai dari penemu otomotif, bahkan yang sekarang pemilik Twitter itu Elon Musk, itu juga sejak kecil bahkan sudah gila baca. Nah, ini kan luar biasa. Karena itu sekali lagi pesan saya hanya satu, rajin-rajinlah membaca. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa menginspirasi terutama adik-adik, anak-anak muda ke depan. Wal afminkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.